Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Kenapa kok gak apa-apa? Tadi kita mengucapkan la ilaha illallah. Misalnya la ilaha terus mati, gak apa-apa, gak kafir. Karena apa? Karena kita ketika mengucapkan la ilaha itu adalah ikrar selain Allah. Sudah ada istisna. Samping itu bukan kalimat yang untuk masuk Islam, tapi kalimat yang dzikir, gak masalah, tujuannya dzikir. Dari sinilah bisa terbantah pada orang-orang yang mentalkin. Nalkin mayit, maksudnya nalkin orang akan mati. Nakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. Orang akan mati itu artikan dengan la ilaha illallah, bukan Allah. Sementara banyak yang terjadi di masyarakat ketika akan mati ditalkin dengan Allah. Keliru. Bukan Allah. Dalam hadis dikatakan nakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan jaminan hadis mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka akan masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhirnya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Makanya ketika kalau melihat dari sini kita ditalkin la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, jangan diulang sampai dia mengatakan kalimat lain. Nah kalau dia itu mengucapkan kalimat lain, apabila kalam itu kalam duniawi, kalau di situ dia mengucapkan kalam tapi bukan la ilaha illallah, bukan kalam dunia tapi kalam akhirat, misalnya Allah atau astagfirullahaladzim, apakah sunatan diulang? Ini ada dua pendapat. Kalau kita mengikuti pada hadis tadi, mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga, berarti diulangi karena supaya yang akhir itu la ilaha illallah. Tapi menurut Asy-Syairami tidak. Asy'amiri tidak. Kenapa? Karena yang penting husnul khotimah. Ya nggak apa-apa macam itu. Berarti Allah nggak masalah. Kalau yang penting Allah husnul khotimah, tapi gak mendapatkan barokah dari hadis mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Wah itu bahaya itu. Jangan sampai nalkin Allah itu terus menerus karena khawatir dajjal. Dia ngersulo yang sehingga benci dengan adanya Allah wahsul khotimah, itu nanti bahaya. Ayo pelan-pelan. Kemudian ketika mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha mati, gak masalah, itu tetap husnul khotimah. Makanya orang-orang itu khawatir kalau nanti ditalkin la ilaha terus mati, la ilaha illallah terus khawatir kalau mengucapkan la ilaha terus mati kan malah kafir. Enggak. Karena ketika mengucapkan la ilaha itu sudah asosiasi untuk istisna. Karenanya berarti la ilaha niku zikir nafi wal isbat, bukan zikir nafi wal isbat, illallah zikir isbat. Kenapa? Karena kita mengucapkan la ilaha itu dalam hati sudah mengatakan selain Allah. Nah, berarti nafi wal isbat. Ketika illallah isbat, nafi wal isbat. Makanya nanti ketika sudah kadung seser la ilaha illallah. Ketika la ilaha sudah mengucapkan illallah, terus illallah baleni maneh diucapkan. Ketika la ilaha mengucapkan illallah di dalam hati, illallah diucapkan dengan lisan, berarti la ilaha illallah. Dan nanti setelahnya illallah hanya Allah. Terus akhirnya ilahnya deh Allah. Nah, ketika Allah itu dilangi alnya deh lahu. Aku lillah. Ini alifi lillah. Milik Allah. Dilangi lame kati lahu. Untuknya. Untuknya. Setabat jeruk. Di tidak bisa. Nyai kan ya. Pemirsaan. Kelakuan kabeh. Ketika hilang ragu, nyalamnya hilang nih.
hu, ya dia. Akhirnya mari dadi hu. Akhirnya mari hu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hu. Bukan hu itu menjadi zikir kecuali dalam hatinya itu hu itu adalah Allah. Iya, dalam makna la ilaha itu sudah nafi isbat. Kalau tidak nafi isbat kamu kafir. La ilaha kafir terus illallah subhanallah. Makanya harus niat ketika waktu mengucapkan la ilaha, niat untuk menafikan illallah. Nah, lalu kalau kita bertanyakan illallah selain Allah, Tuhan selain Allah, yang dinafikan Tuhan selain Allah, apa ada Tuhan selainnya Allah kok kamu nafikan? Enggak ada Tuhan selain Allah sehingga enggak perlu dinafikan. Enggak ini kok dinafikan. Oh, maksudnya yang dinafikan itu, makanya la ilaha illallah itu pikirnya orang yang masih hatinya kotor. Jadi orang yang kotornya gimana? Orang yang masih mentuhankan selain Allah. Karena berarti yang dinafikan di situ adalah Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah, dirimu sendiri. Kenapa? Ketika kamu masih menganggap bisa, itu kamu mentuhankan dirimu. Ketika kamu menganggap dirimu masih punya kemampuan, itu berarti mentuhankan dirimu. Kalau kamu menganggap masih ada, itu mentuhankan dirimu. Makanya yang dinafikan bisa disebut ananya. Jadi anamu itu. Kenapa? Bahwa Allah Ta'ala niku Gusti Allah niku golek Gusti Allah niku seperti halnya melihat perawan di pinggir kok. Kalau kamu mengintai, dia akan sembunyi. Ketika kamu tinggalkan, dia akan mengintai, melihat. Kalau kamu melihat, dia sembunyi. Kalau kamu sembunyi, dia melihat, nampak. Kalau kamu nampak, dia sembunyi. Kalau kamu sembunyi, dia nampak. Perawan yang akan dikawinkan itu malu. Doa Allah juga demikian, ketika kamu sembunyi Allah nampak, ketika kamu nampak Allah sembunyi. Kalau kamu nampak ini yang melakukan saya, ini sedekah dari saya, ini bantuan saya, ini kemampuan saya, hilang Allah. Ini karena saya rapuh, hilang Allah. Ini loh ananiah ini yang harus dinafikan di dalam la ilaha illallah. La ilaha itu yang dinafikan itu ananiah yang kamu anggap itu. Sehingga nggak perlu dinafikan. Makanya bagi orang yang sudah tidak ada ananiah, tidak usah la ilaha, cukup Allah. Sekali orang Allah kan Allah itu dindi wis akhirnya dadi kelakuanmu itu pangeran. Kelakuanmu itu adalah pangeran. Kalau kita lihatnya ini ini fa'lam anahu. Kelakuan ini la ilaha illallah ya anahu itu ya la ilaha illallah. La ilaha tiada Tuhan selain Allah. Duh, kamu nafikan tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang kamu nafikan itu? Karena kan kalau ada, kau anggap itu loh yang tidak ada. Yang kau anggap berarti yang aslinya hakikatnya memang tidak ada, tak perlu dinafikan. Lah ada itu karena muncul kamu telah mengadakan, kau anggap sebagai Tuhan, yang sebagaimana di dalam firman Allah, ara'aital ladzi ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aital ladzi ittakhadha ilahahu hawa. Itu yang dinafikan. Paham? Jadi, makanya kalau di dalam istisna di dalam mazhabnya Imam Syafi'i harus muttasil antara mustasna dengan mustasna minhu, dan harus niat istisna ketika waktu mengucapkan mustasna minhu. Walaupun harus ada beberapa pendapat bisa dipisah, tapi syaratnya ya tetap harus niat, karena memang niat itulah yang dimaksudkan. Kalau tidak niat istisna berarti itu namanya mencabut. Nah, mencabut ikrar tak boleh kalau ikrar dengan hakul adami, merujuk kata. Nah, tolak tuki salasan gak niat apa-apa kemudian mengucapkan istilah ini, itu berarti mencabut dari salasan itu, gak bisa mencabut. Kenapa? Karena yang dikendaki dengan muttasil, mustasnanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, harus satu rangkaian dengan mustasna
minhu. Tadi dikatakan pertama kali adalah istisna. Lah istisna itu ada dua lagi, ada istisna mutasil, ada istisna munqati'. Fa amal istisnaul munqati fa bi alla yakuna al mustasna minhu ba'dal mustasna minhu. Bi alla yakuna al mustasna fa ba'dal mustasna minhu aksal mutasil asabiq al munsharif ilaihil ismu indal itlaq. Yaitu sebalik daripada mutasil. Nah, sebaliknya mutasil berarti bagaimana kalau di situ sodiron talikal ikhraj ma'al mukhraj minhu, yang antara mustasna dengan keluar daripada mustasna minhu. Nah, kalau di sini tidak keluar dari mustasna minhu. Makanya kalau dikatakan ma fiddar ahadun illal khimar, ma fiddar ahadun illa khimar, dalam rumah tidak ada satu orang pun kecuali khimar. Berarti al-musharrif berarti hakikat. Berarti di sini adalah majas. Nah, ini bagaimana kalau terjadi istisna yang mengkotek semacam ini? Amal mengkotek fasalisya mutawatiun warobi' mustarakun wal khamis al-waqfu. Ini untuk istisna mengkotek ada 5 pendapat. Yaitu istisna mengkotek tersebut mustasna bukan dari jenisnya mustasna minhu, yakni mustasna tidak masuk di dalam mustasna minhu kakoli ja'anas ila khimaron. Ada beberapa mazhab. Pertama majas, yaitu ghairu mutawat lafdul istisna yang bertiga. Yang pertama majas, yang kedua hakikoh. Di dalam hakikoh itu ada 2 mazhab. Yang pertama itlaqu alaihi wa alal mutasil min babil mutawati ayana hakikatu hawahid wal israk bainama maknawi. Jadi ketika dikatakan sebagai hakikah, istisna itu adalah hakikah, maka lafdul istisna itu disebut dengan mutawati, yakni hakikatnya satu walaupun tidak jenisnya. Hai mutawatin fihi wa fil mutasil, sama dengan mutasil. Ai maudi undil qadril mustarak bainahuma al mukhalafah, artinya yang dikeluarkan dari qadrul mustarak. Di istirabnya istirab maknawi, istirab maknawi. Bagaimana kalau kita katakan ja'a zaidun, ini biasanya saya tidak bisa lepas dari khimar, makanya ilah khimaron, khimarnya nggak ikut, nah, karena maknanya itu istirab saya karo khimar bersama, istirab maknawi ini kuno. Yang kedua istirab lafdi. Nah, kok istirab lafdi bagaimana? Ay'anau mauduni kulin minhuma ala infirati fa innahu laisa bainal maqdurul mustarik. Fasali suwa yaitu mauduun lafdul istisna mutawatin, cocok. Dalam mutasil ay mauduun lil qadril mustarak bainahuma, bahwa lafaz itu memang digunakan untuk qadrul mustarak di antara mutasil dan munfasil. Jadi lafdul istisna itu mutawati digunakan untuk mutasil dan digunakan untuk munfasil. Al-qadiyah mustaq bainahuma al mukhalafah bi ila au ihtaqadiyah. Khadaran minal istirab wal majas al-atiyah, ini untuk menghindari hakikat dan majas bertemu. Berarti sama-sama hakikat, sama-sama hakikat. Berarti lafaz-lafaz istisna hakikatun fi ma bila khilafin. Paham? Jadi istisna munqati, yaitu ketika mustasna fah tidak sama dengan mustasna minhu, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama majas, yang paling asal majas. Yang kedua hakikat. Nah, ketika mengatakan hakikat ini ada 2 pendapat. Yang pertama, yang pendapat yang ketiga di sini adalah mutawatin, cocok, karena kata lafaz istisna itu kedua-duanya masuk. Berarti istirab di antara keduanya adalah maknawiyah, bangsa maknawi. Bangsa maknawi, maknanya istisna itu adalah bukan lafaz ini. Lafaz istisna itu adalah memasukkan mutasil jika memasukkan yang asah. Yang keempat istirab. Adi mutawati niku nyocoki lah istirab. Adi nyocoki niku pas podo. Dan istirab niku lafaz satu mempunyai 2 makna. Kata istisna itu maknanya 2. Ada istisna munqati, ada istisna munfasil. Kenapa? Karena disebut dengan mutawati, khadaran minal istirab wal majas, biar tidak disebut dengan majas, bisa tidak disebut dengan istirab. Berarti mutawati, hakikat semuanya. Istisna mutasil ya hakikat, istisna munqati ya
hakikat, tidak istirab, tidak majas. Tapi wal awal al asoh anau majasun fil mengkotek sing asoh kalau yang pertama bukan yang ketiga. Berarti apa? Istisna di dalam mengkotek itu majas, istisna di dalam mutasil itu hakikat. Kenapa? Alasannya litabaduri ghairihi el mutasil latini, kalau di dalam hasil ini gampang dipaham, gampang asosiasi. Wasani anau hakikatun fi kal mutasil, yang kedua itu termasuk hakikat. Arti istisna mengkotek itu pun juga hakikat seperti halnya mutasil ya anha al-as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih.